Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, berjuang melawan hawa nafsu, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus belajar dan berjuang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fase atau tingkatan makom ibadah batin tawadu ya. Ketahuilah bahwa kita sebagai seorang salikin atau pejalan ruhani atau pejuang ruhani yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak makom-makom ibadah batin yang harus kita tempuh sebelum pada akhirnya kita mencapai makom musyahadah ya. Jadi nah ini tawadu ini sangat-sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai amalan ibadah batin kita gitu. Nah, karena bagaimana? Karena apa gitu kan? Karena kalau kita tidak menerapkan tawadu, tawadu ini kan lawannya sombong ya kan? Jadi kalau kita belum tawadu berarti masih ada kesombongan gitu. Walaupun sombong itu kan tidak harus selalu merasa lebih tinggi atau lebih pintar atau lebih hebat kan. Kita merendahkan orang lain pun, memandang orang lain rendah itu pun suatu kesombongan. Apalagi kalau merasa hebat atau merasa pintar atau merasa paling wah gitu atau paling unggul gitu ya. Nah, makanya di sini kita belajar tawadu adalah rendah hati atau memandang orang lain lebih baik daripada diri kita gitu. Nah, ada beberapa fase atau beberapa tingkatan tawadu. Di sini kita akan membahas ada 7 fase atau 7 tingkatan makom tawadu ya. Nah, yang pertama, golongan orang yang tawadu atau tingkatan orang yang tawadu ini, yang pertama secara syariat, orang tersebut tawadu gitu. Jadi tawadunya itu secara dohiriyah, contohnya misalkan selalu merendah, tidak ingin ketahuan kalau rumahnya bagus, tidak ingin ketahuan kalau mobilnya bagus, tidak ingin ketahuan kalau HP atau barang elektroniknya bagus, atau pakaiannya bagus, atau hartanya yang lainnya bagus gitu kan. Sehingga kalau bicara itu misalkan, mari mampir ke gubuk saya padahal kayak istana gitu, mari mampir ke gerobak saya padahal ibaratnya mobilnya itu mobil mewah gitu ya. Nah, tapi di sini merendahnya ini hanya di dohir saja gitu. Jadi belum tentu hatinya gitu. Bisa jadi hatinya padahal ingin diagungkan gitu, ingin dipuji gitu, merendah tapi ingin meningkatkan kualitas gitu. Itu namanya tingkatan tawadu yang pertama secara dohiriyah. Jadi tawadunya itu hanya dalam perkataan, hatinya belum tentu. Bisa jadi hatinya itu yang mengharapkan pujian. Jadi biar orang tuh, ih kamu bisa aja gitu kan, padahal bagus loh rumah kamu, atau bagus loh mobil kamu gitu, atau hebat atau apalah gitu. Jadi kan sebenarnya itu masih menginginkan pujian, tapi dia merendah dalam perkataan gitu atau dalam dohiriyah ya. Nah, yang kedua di sini tawadu ya, tawadu tingkatan yang kedua yaitu
sudah benar-benar tawadu artinya rendah hati, tapi rendah hatinya itu baru sebatas, apa ya, ibaratnya itu baru sebatas perkataan, tapi memang benar-benar tidak ingin mengharapkan pujian gitu. Sadar memang dia itu ibaratnya ya memang memang intinya itu ya emang nggak boleh sombong gitu, hanya itu saja gitu ya. Intinya dia merendah tapi memang karena tidak mau sombong atau tidak mau dipandang sombong, tapi hatinya pun tidak mau menjadi sombong gitu. Itu yang kedua. Nah, tingkatan tawadu yang ketiga yaitu tawadu, rendah hati, memandang orang yang lebih tua itu lebih baik daripada dirinya, gitu. Jadi kalau memandang orang yang tua itu, ya Allah, orang itu sudah sepuh atau sudah tua, tentu ibadahnya sudah lebih banyak daripada saya. Sedangkan saya gitu kan banyak dosanya, sedangkan bapak atau ibu yang tua itu misalkan atau orang tua tersebut mungkin dosanya telah engkau ampuni karena telah banyak ibadah yang dilakukannya gitu. Itu memandang orang yang lebih tua gitu, tapi belum tentu memandang orang yang sebayanya itu lebih baik gitu. Bisa jadi kan kalau misalkan ke orang tua dia hatinya seperti itu memandang lebih baik, tapi kalau ke sebayanya, ke teman seumurnya bisa jadi masih ada ya mendingan gue gitu misalkan, atau misalkan ah lu nggak lebih baik dari gue, atau misalkan ah sama-sama podo wae geus lah papada salah papada teu boga misalkan apa papada banyak kekurangan gitu misalkan. Tapi kalau ke orang tua sudah bisa tawadu, itu tingkatan yang ketiga. Nah, fase yang keempat, tingkatan yang keempat ya, yaitu tawadu selain memandang dirinya orang tua itu lebih baik daripada dirinya, juga memandang teman sebayanya atau orang yang seusianya sama, yang sebaya gitu kan, itu juga lebih baik daripada dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan setelah melihat orang tua lebih baik dan ia pun melihat teman sebayanya misalkan atau yang teman seusianya itu dia lebih baik gitu, ya Allah gitu kan dalam hatinya itu, orang itu seusia dengan saya, tentu orang itu lebih banyak amalan ibadahnya, tentu lebih banyak ilmunya, tentu lebih banyak diampuni dosanya, sedangkan saya masih banyak dosa, belum tentu dosa saya diampuni oleh Engkau ya Allah, dan ibadah ibadah saya itu mungkin tidak lebih baik daripada orang tersebut gitu, sehingga memandang orang yang lebih tua dan orang yang sebayanya itu lebih baik daripada dirinya ya. Itu tingkatan yang keempat. Nah, yang kelima, jadi yang kelima ini lebih baik daripada yang keempat. Jadi tawadunya itu memandang orang yang lebih tua, memandang orang yang sebaya, dan juga memandang anak kecil di bawah usianya itu ya, misalkan di bawah usianya atau orang yang lebih kecil dari orang tersebut usianya gitu, itu juga lebih baik gitu. Jadi misalkan dalam hatinya, ya Allah gitu kan, ibu bapak ini yang tua ini gitu kan, yang seperti yang tadi itu ya, tentu ibadahnya juga lebih banyak, ilmunya lebih banyak, sedangkan saya sedikit gitu. Terus memandang yang sebaya juga sama gitu kan, tentu orang itu lebih banyak diampuni dosanya dan lebih banyak ilmunya serta lebih baik ibadahnya daripada saya. Dan ketika memandang anak yang lebih kecil usianya di bawahnya juga, ya Allah, anak kecil ini tentu masih suci gitu kan, masih sedikit dosanya, walaupun ilmunya misalkan baru masih meniti jalan, baru mau ibaratnya tuh dalam tahap pendidikan gitu kan, tentu gitu kan orang itu lebih baik daripada diri saya. Sedangkan saya misalkan telah banyak menggali ilmu, tetapi mungkin banyak yang belum diamalkan, dan juga saya tentu lebih banyak dosanya, sedangkan anak kecil itu masih suci dalam pandangan Engkau gitu. Tentu anak kecil tersebut lebih baik daripada diri saya. Nah, itu tingkatan tawadu yang kelima. Jadi ini udah memasuki makom tawadu yang sesungguhnya gitu, selain tidak sombong, selain tidak menganggap orang lain rendah atau juga tidak ingin dipuji, emang benar-benar udah tawadu, dan juga selalu memandang orang yang lebih
atas usianya, yang sebaya maupun anak kecil selalu lebih baik daripada dirinya gitu dalam hatinya ya, tanpa perlu disebutkan gitu. Itu ibaratnya pandangan batin kita, pandangan hati kita memandangnya seperti itu tanpa harus disebutkan gitu. Karena ini adalah ibadah batin gitu, makom ibadah batin tawadu. Nah, yang keenam ini ya, yang keenam ini tawadunya itu sudah memasuki makom semuanya gitu kan, dan istiqomah gitu, istiqomah gitu. Kalau misalkan yang pertama ini ya mungkin baru menjajaki saja tapi belum tentu istiqomah. Tapi kalau tingkatan yang keenam ini, tawadunya itu sudah dilaksanakan setiap harinya gitu. Jadi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya secara istiqomah gitu. Sudah tidak menginginkan pujian lagi dari orang-orang lain, sudah tidak suka merendahkan orang lain dalam hatinya, dan juga tidak merasa lebih hebat dan tidak merasa lebih unggul dalam hatinya, serta memandang yang lebih tua, yang sebaya, dan yang lebih kecil darinya usianya gitu kan. Tetap ia memandang orang lain itu, mereka-mereka semua itu lebih baik daripada dirinya gitu. Dan itu diistiqomahkan setiap kali memandang siapapun yang dia hadapi, selalu hatinya seperti itu namanya tawadu. Kalau bisa seperti itu setiap hari, berarti sudah memasuki makom ibadah tawadu. Artinya sudah istiqomah gitu. Jadi benar-benar diamalkan secara istiqomah gitu ya. Dan juga dalam hatinya, kalau sudah istiqomah begitu, dia tidak akan merasa hatinya tuh tawadu gitu, tidak akan merasa gitu. Jadi kalau kita sudah bisa berhasil tawadu, tolong ingat, jangan merasa hati kita tawadu. Kita harus tawadu, tapi hati kita jangan merasa kita tawadu. Kalau kita merasa hati kita tawadu, ketahuilah itu adalah kesombongan. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi ibadah batin itu apa ya, benar-benar ibaratnya itu kita makin makin mengenal tentang ibadah-ibadah batin yang ada di wilayah batin kita, yang ada di dalam jiwa kita, semakin meluas gitu. Jadi kotoran atau noda hitam atau serakan-serakan sampah jiwa itu pun harus benar-benar kita bersihkan gitu. Jadi jangan pernah, kalau sudah tawadu, jangan pernah merasa hati kita termasuk orang yang tawadu. Karena kalau kita merasa hati kita tawadu, ketahuilah itu sejatinya masih termasuk dalam kesombongan ya. Hati-hati ya. Ini pelajaran dan buat perenungan untuk kita semuanya. Nah, dan yang ketujuh, tawadu yang makom ibadah batin yang ketujuh itu, tingkatan yang ketujuh adalah tawadunya orang-orang ma'rifat billah atau orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Jadi di hatinya itu sudah tidak ada orang lain yang lebih baik, atau misalkan yang dewasa, yang tua, yang sebaya, yang anak kecil lebih baik dari dirinya, udah enggak ada yang begitu lagi, tetapi memandang segala sesuatu itu ya dari Allah, kembali kepada Allah, makhluk Allah dan juga ciptaan Allah yang berbuat Allah. Jadi yang di dalam hatinya itu segalanya itu ya pandang sebagai misalkan itu dari yang maha hak gitu kan, dari Allah, lalu kembalikan setiap yang dihadapinya, yaitu adalah semua perbuatannya pun, misalkan kehebatannya pun atau kekurangannya pun, semuanya dari Allah, dan kembalikan, pasrahkan hanya kepada Allah gitu. Nah, itu adalah tawadu siang hak gitu. Sejatinya tawadu adalah orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Nah, jadi kita itu harus melewati 7 fase tawadu tersebut ya, sebelum pada akhirnya tawadu yang sesungguhnya itu yang tingkatan yang ketujuh gitu ya. Semoga bisa difahami dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita memang tempatnya salah, hilap, dan dosa, tapi kalau kita mau berbenah, mau berjuang, insya Allah kita akan sampai di tujuan. Dan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin ya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus
terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.